Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hani Siti Hafiani Nur Asia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 kelas 48 Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 berkenaan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Di sini saya sudah bersama Bapak Anang. Mungkin Bapak Anang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, saya Anang Arifandi. Saya Kepala SMK Negeri 1 Percikan Bondowoso. Dalam hal ini saya mendukung Ibu Hani untuk ikuti CGP. Iya. Ya, program CGP ya. Ya, angkatan ke-8. Angkatan ke 8. 88 ya, angkatan ke-8. Ya. Demikian, mari. Sebelumnya Pak Anang, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena bersedia untuk saya interview dan telah membantu mendorong saya untuk bisa melaksanakan kegiatan CGP ini. Baik Pak Anang, saya langsung ke materi interviewnya. Pak Anang selaku kepala sekolah kan sudah berpengalaman di 2 sekolah ya Pak ya. Sebelum ke SMK 1 Prajekan, Pak Anang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala SMK 1 Cerme. Pak Anang, selama Pak Anang menjadi pimpinan, sama Pak Anang menjadi kepala sekolah, tentu Pak Anang selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Bagaimana Pak Anang menyikapi permasalahan yang sifatnya dilema etika dan bujukan moral? Bagaimana Pak Anang bisa melihat bahwa ini termasuk dilema etika, ini termasuk kepada bujukan moral? Ya. Ya sederhana saja ya, karena kalau benar salah mungkin lebih gampang. Bujukan moral itu kan ya, benar salah ya. Ketika memilih itu yang dilema etika. Ya, antara kebenaran atau dengan kejujuran misalnya, atau antara kepentingan kelompok dengan kepentingan masyarakat. Itu mungkin teorinya banyak sekali ya. Misalnya kita harus melihat data dengan utuh dulu ya, data. Jadi yang kepentingan sekolah misalnya atau kepentingan kelompok ini utuh dulu. Saya harus bisa mengambil informasi sebanyak mungkin ya. Kemudian tentu kadang-kadang mengacunya kepada hukum, peraturan, tata tertib itu ya. Tapi di balik itu ada kebijakan. Ya, melihat kepentingan. Kepentingan apa ini? Kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan masyarakat. Ya. Yang ada lagi kepentingan jangka pendek apa jangka panjang. Nah, itu juga yang kadang-kadang iya. Nah, itu kemudian lagi selain waktu mungkin juga tentu ada intuisi juga ya. Intuisi juga ya, dengan pengalaman itu tidak cukup kadang-kadang hanya dari segi peraturan. Ya, dari segi uji hukum, uji keprofesionalan ya, tapi juga intuisi. Kalau secara pribadi, saya memilih kadang-kadang holistik, integratif. Saya mengabdikan diri saya ini untuk melihat dari berbagai segi. Nah, Bu Ani mungkin juga pernah bersama saya itu ya. Kalau secara hukum, gimana? Iya. Bagaimana secara etika? Bagaimana keluarga? Bagaimana melihat masa depan dan masa sekarang? Bagaimana melihat sebuah hal itu dikaitkan dengan masa lalu, atau kita tidak bisa menilai dalam 1 hari. Nah, kira-kira begitu. Itu juga kadang mungkin hari ini dia sedang memilih A atau dianggap tidak benar, bahkan tidak baik pada hari ini. Tapi sebelumnya dia sudah, nah ini kan berarti selesai itu. Ya. Kemudian Pak Anang, ketika Pak Anang menentukan keputusan, tantangan yang paling besar menurut Pak Anang apa kira-kira? Bagaimana memang menyeimbangkan atau
bisa menyenangkan semua pihak. Sulit ya itu Pak. Ya kan? Betul. Itu. Kemudian karena memang sebuah keputusan itu tidak bisa, tentunya pasti tidak bisa menyenangkan semua pihak. Iya. Ya. Itu mungkin tantangan atau hal yang sedikit mengganjal bagi Iya. Pak Anang mungkin ya. Iya. Kemudian Pak Anang, pertanyaan selanjutnya, adakah faktor-faktor atau misalnya orang yang bisa membantu Pak Anang dalam menyelesaikan masalah yang misalnya yang sedang terjadi gitu? Apakah ada faktor atau orang yang bisa membantu? Secara profesional memang saya cenderung pada masa seperti ini saya melibatkan baik ke samping, kadang-kadang ketika pertemuan dengan sama kepala sekolah kita bisa melihat ya kan itu, atau ke atas kepada kepala pimpinan saya ya, atau ke bawah bahkan ya, ada lagi ke samping non formal. Saya menggerakkan kan sekarang namanya pertemuan keluarga. Nah, sehingga ada masalah yang kadang-kadang bisa selesai tanpa formal, tapi dukungan keluarga. Nah, ini kira-kira ya orang-orang yang yang berkontribusi pada kepala sekolah menurut saya adalah selain teman sejawat, tapi yang penting adalah guru dan TU yang ada di sekolah, dan kalau mungkin kan keluarganya. Ingat, keluarga juga penting ternyata. Karena mendukung juga. Itu. Baik Pak Anang, sebelum diakhiri saya akan menyimpulkan jawaban-jawaban yang barusan Pak Anang utarakan. Yang pertama tadi ketika Pak Anang menghadapi suatu masalah, Pak Anang pertama melihat aturannya ya Pak ya, hukumnya dan lain sebagainya. Yang kedua kepentingan, ini kepentingannya seperti apa, Pak Anang mempertimbangkan hal itu. Kemudian melihat jangkanya, apakah ini untuk jangka panjang apa jangka pendek. Yeah. Kemudian juga melibatkan penilaian secara menyeluruh, bukan hanya dilihat dari saat ini tapi saat masa lalu, saat ini, karena kan setiap orang mungkin dalam kondisi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir tentunya menggunakan intuisi atau perasaan Pak Anang ya. Yeah. Dan yang pertanyaan kedua, tantangan dalam pengambilan keputusan, tadi Pak Anang menyampaikan bagaimana Pak Anang bisa menyenangkan semua pihak ya Pak ya. Pak Anang berharap keputusannya itu bisa membawa kebahagiaan bagi banyak pihak gitu. Dan pertanyaan yang terakhir, faktor atau orang yang mendukung Pak Anang dalam mengambil keputusan, tadi saya lihat ada 3. Yang pertama ke atas, yaitu mungkin berkonsultasi dengan atasan, kemudian ke samping rekan sejawat sesama kepala sekolah, dan yang terakhir melihat ke bawah atau pada waka-waka gitu ya Pak ya, dan juga guru serta staf TU yang tentunya membantu Pak Anang di sekolah. Mungkin seperti itu ya Pak Anang ya, betul ya Pak? Yeah. Kalau begitu saya terima kasih banyak Pak Anang atas waktunya, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari apa yang Pak Anang utarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi, apa kabar? Selamat pagi juga, Bu Hani, alhamdulillah sehat. Bu Hani gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Desi. Bu Desi, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Enggak apa-apa. Dan juga saya berterima kasih karena Bu Desi bersedia untuk saya interview berkenaan dengan pengambilan keputusan bernilai kebajikan universal gitu ya Bu. Oke, sebelumnya mungkin di sini saya akan melaksanakan tugas, yaitu tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, di mana modul ini, di tugas ini saya diharuskan untuk melakukan interview atau wawancara terhadap pimpinan seorang pimpinan. Pada kesempatan yang pertama saya sudah melakukan wawancara dengan pimpinan di tempat saya bertugas, yakni di Kepala SMKN 1 Prajekan, dan saat ini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu Desi, rekan saya yang juga seorang kepala sekolah. Mungkin Bu Desi, monggo bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu.
Ya, terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Kali ini saya bisa membersama Bu Ani untuk menyelesaikan tugas ya. Nama saya Desi Sri Kurniawati, saya seorang kepala sekolah di SDN Lombok Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di SD Lombok Wetan ini terhitung mulai 7 November tahun 2022. Itu Bu Ani. Baik Bu Desi, mungkin langsung saja saya ke pertanyaannya ya Bu Desi ya. Saya ingin menggali pengalaman-pengalaman Bu Desi selama menjadi pimpinan di sekolah yang Bu Desi pimpin ini Bu. Bu Desi, eh, tentu ya Bu, selama menjadi seorang pimpinan, pasti Bu Desi akan selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan. Itu sepertinya pasti gitu ya Bu ya. Eh, Bagaimana Bu Desi dapat melihat sebuah masalah, dapat mengidentifikasi bahwa masalah ini tuh termasuk dalam dilema etika atau juga termasuk dalam bujukan moral. Bagaimana Bu Desi mengidentifikasi permasalahan tersebut, membedakan? Iya, Bu. Begini Bu Ali, di setiap lembaga, baik itu seorang kepala sekolah maupun wali kelas, guru, ini pasti akan mengalami yang namanya menghadapi masalah-masalah seperti itu. Baik masalah yang paling kecil maupun masalah-masalah besar yang memang butuh penanganan khusus. Nah, ketika saya sebagai kepala sekolah mengalami atau menghadapi suatu masalah kasus, identifikasi saya sebenarnya dari awal, yakni apakah itu dilema etika, benar melawan benar, atau bujukan moral, seperti itu Bu Hani. Ini kita mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu, fakta-fakta dari kasus-kasus yang sedang kita hadapi. Nah, dari fakta-fakta yang terkumpul, maka kita bisa mengidentifikasi apakah ini kasus dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu Bu Hani. Oh, baik Bu Desi. Saya ingin lanjut bertanya nih Bu Desi. Jika saya kan sudah bertanya ke kepala sekolah saya yang sebelumnya ya Bu, di video yang sebelumnya. Beliau menyebutkan bahwa mungkin kalau bujukan moral lebih mudah katanya untuk ditangani karena ini sudah bernilai benar dan salah. Yang sulit atau yang ada tantangan itu ketika harus menyelesaikan kasus yang dilema etika karena dua-duanya ibaratnya bernilai benar gitu Bu Desi. Nah, bagaimana menurut Bu Desi atau bagaimana pengalaman Bu Desi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang sifatnya dilema etika? Dua-duanya tuh benar. Itu Bu Desi tuh seperti apa menyelesaikan masalahnya? Iya, betul apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hari, oleh kepala sekolah. Pendidikan moral ini memang akan lebih mudah karena kita sudah paham itu yang pasti yang akan kita pilih untuk menjadi keputusan. Nah, kita mengalami dilema ini harus benar-benar membuat keputusan ini sesuai dengan hati nurani ya Bu Hani, sesuai dengan kita harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan kita ketika membuat keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan juga harus berpihak pada siswa jika ini memang adalah masalah yang berhadapan dengan siswa Bu Hani. Jadi kita tidak boleh memutuskan permasalahan ini secara sendiri pribadi, jadi kita harus menggunakan nilai-nilai kebajikan, dapat dipertanggungjawabkan dan juga berpihak pada siswa. Seperti itu Bu Hani. Oke, jadi kalau yang saya tangkap ya dari yang barusan Bu Desi sampaikan, ketika Bu Desi dihadapkan dengan suatu permasalahan, Bu Desi akan menyelesaikan masalah pertama harus bertanggung jawab, di mana mungkin keputusannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua tadi harus berpihak kepada murid, dan yang terakhir tadi apa Bu Desi harus bernilai kebajikan ya. Kebajikan ya. Oke, Bu Desi, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Bu Desi, dalam menghadapi sebuah permasalahan nih Bu Desi,
biasanya yang menjadi tantangan terbesar ketika Bu Desi akan akhirnya akan memutuskan gitu ya. Apa sih ya tantangan terbesar yang Bu Desi, aduh susah ini yang menjadi batunya ketika mau final mengambil keputusan tuh apa, Bu? Ya, begini Bu Hani, ketika saya utamanya menghadapi suatu masalah, utamanya kasus-kasus yang agak rumit, dilema etika, ini saya harus mengadakan musyawarah. Masalah sekecil apapun ini saya adakan musyawarah di sekolah, melibatkan pihak-pihak yang memang harus terlibat di masalah tersebut. Seperti contohnya bersama guru, komite, wali murid, seperti itu. Nah, tantangannya ini biasanya kalau kita bermusyawarah dan menghadapi teman-teman atau guru-guru yang lebih senior dari saya. Ini biasanya karena saya kepala sekolah yang termasuk senior, ya. Kemudian guru-guru di sekolah saya ini sudah banyak yang senior, jadi saya harus menyesuaikan dengan pemikiran-pemikiran beliau. Ketika pemikiran saya tidak diterima oleh beliau, nah ini kita harus harus sama-sama duduk bersama dengan kepala dingin ini menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Bu Hani, seperti itu. Harus diselaraskan ide-ide dari teman-teman. Nah, saya juga harus bisa ngomong ya istilahnya dengan guru-guru yang seperti itu, Bu. Oke, jadi Bu Desi, kalau yang bisa saya tangkap dari yang barusan Bu Desi sampaikan, tantangan yang Bu Desi alami ketika sebagai seorang pimpinan dalam mengambil keputusan adalah bagaimana bisa, ibaratnya bisa bersinergi gitu ya dengan semua yang ada di sekolah, terutama terhadap guru-guru yang lebih senior gitu ya Bu ya. Karena Bu Desi, karena posisinya lebih junior, jadi Bu Desi, aduh agak susah ya Bu ya, misalnya menempatkan diri. Bu, rasa sungkan itu yang kadang harus kita singkirkan. Namun Bu Ani memang setelah jadi kepala sekolah hampir 1 tahun, memang pasti setiap hari dari masalah kecil sampai masalah besar itu pasti kita alami. Nah, ini saya memang sering-sering ngajak musyawarah dengan guru-guru dan akhirnya rasa canggung itu melebur, Bu Ani. Jadi kita bisa bersinergi, kita tidak seperti di awal-awal saya takut untuk mengemukakan pendapat. Akhirnya sekarang sudah melebur antara guru junior, senior dan juga pimpinan saya selaku pimpinan seperti itu, Bu Hani. Ternyata komunikasi berarti ya Bu Desi, utamanya ya Bu Desi ya. Harus dibangun komunikasi yang baik. Oke, Bu Desi, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke, lanjut. Bu Desi, sebagai pimpinan tentu kita tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Tentu kita membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dari yang Bu Desi alami, faktor apa saja yang bisa mendukung Bu Desi sehingga Bu Desi itu mempermudah Bu Desi dalam mengambil keputusan? Apa faktor dukungan apa atau faktor apa saja ya yang bisa Bu Desi sampaikan terkait dengan mempermudah pengambilan keputusan Bu Desi itu? Baik, dalam pengambilan keputusan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita harus berdasar pada nilai kebajikan, kemudian harus berpihak pada murid dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya saya butuh faktor dari sumber daya manusianya, Bu Ani, yang bisa mendukung untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menghadapi kasus-kasus tersebut. Yakni ada guru di sekolah, kemudian berhubungan dengan di kelas ini saya harus wali kelas yang mendukung saya. Kalau ada masalah dengan orang tua yang saya libatkan komite dan juga mungkin pihak luar Bu Ani seperti dari Polsek, kemudian dari Puskesmas, dari pemerintah desa ini saya libatkan menyesuaikan dengan masalah yang sedang saya hadapi. Itu dari. Oh, betul. Jadi Bu Desi betul-betul keren ya. Sudah melibatkan semua unsur. Jadi tidak sendirian ya Bu Desi ya. Tentu harus melibatkan banyak pihak. Oke Bu Desi, terakhir saya pengen dengar cerita Bu Desi nih. Selama kurang lebih 1 tahun lebih ini ya menjadi seorang pimpinan. Adakah
kasus yang bisa Bu Desi ceritakan, kemudian bagaimana Bu Desi menangani kasus tersebut, apa keputusan yang Bu Desi ambil dalam kasus yang Bu Desi alami tersebut. Ya, yang akan saya ceritakan yang dilema etika saja ya Bu Iya. Hani, karena memang kalau bukan moral ini Iya. saya tapi yang ada yang saya ambilkan itu. Nah, untuk dilema etika ini ada beberapa kasus yang memang pernah saya alami. Salah satunya yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru kemarin hari kita mendapatkan calon peserta didik yang memang luar biasa, sangat istimewa, yakni anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak ini tunawicara, seperti itu. Dengan kondisi orang tua yang memang ekonominya di bawah rata-rata, orang tuanya ini bekerja di luar kota, jadi kan SDLB untuk anak yang berkebutuhan khusus ini sangat jauh tempatnya Bu Hani, letaknya dari calon siswa saya ini. Kemudian selain itu kakaknya juga sudah pernah bersekolah di SDN Lombok Otang. Dilemanya Bu Hani, ketika kita harus menerima siswa ini, sementara di sekolah kami tidak memiliki guru yang khusus menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini, yakni inklusi ya Bu Hani ya, istilahnya ini tidak ada. Jadi kita harus pikir, harus membuat keputusan ini gimana kira-kira, kalau kita terima resikonya seperti apa, kalau kita tolak juga resikonya seperti apa. Nah, dengan berasas keadilan Bu Hani dan juga berasas pada rasa kasihan pada siswa ini, karena saya berpikir semua anak baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, dan dengan didasari oleh rasa kasihan kepada kondisi orang tua yang memang tidak memungkinkan menyekolahkan anak ini ke SDLB yang letaknya cukup jauh, maka kami membuat keputusan dan di wali kelas yang akan menangani kelas bahwa kami untuk menerima anak ini seperti itu. Wah, Bu Desi, keren banget Bu Desi. Mudah-mudahan sebuah kasus yang dilematis ya Bu ya. Di sisi lain Bu Desi tadi sampaikan tidak memiliki guru yang bisa menangani siswa berkebutuhan khusus, tapi di sisi lain kondisi keluarga siswanya juga tidak bisa tidak mumpuni untuk bersekolah di tempat yang seharusnya yang jauh tersebut. Mudah-mudahan Bu Desi, saya sangat speechless, saya sangat takjub dengan keputusan yang akhirnya Bu Desi dan teman-teman di sekolah Bu Desi ambil, yaitu tetap menerima siswa tersebut. Mudah-mudahan Bu Desi diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan tugasnya, terutama untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini. Mudah-mudahan juga siswanya bisa belajar dengan baik di sekolah Bu Desi. Bu Desi, terima kasih banyak atas barusan yang sudah Bu Desi sampaikan dari awal sampai akhir. Saya benar-benar mendapatkan banyak ilmu baru, terutama di kasus yang barusan Bu Desi sampaikan, itu betul-betul sangat menginspirasi sekali. Sama-sama, semoga membantu Bu Hani ya. Iya, menginspirasi sekali Bu Desi. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar dalam mengemban tugasnya ya Bu Desi ya. Hani juga, semoga lancar kegiatannya, lulus. Amin, sama-sama lancar ya. Baik Bu Desi, kalau seperti itu saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas, juga membantu saya banyak sekali yang saya dapatkan dari percakapan ini. Bu Desi, saya akhiri. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.